adalah hidup setelah mati, maka baringilah dengan amal kebaikan agar hidup kita setelah mati bahagia. Ya Bu, dengan apa? La ilaha illallahul malikul quddus, atau subhanallahil azim. Sudah Ibu amalkan itu Bu 10 kali dalam sehari semalam, maka 20 kebaikan akan diberikan Allah kepada kita, 20 keburukan akan digugurkan Allah dengan membacakan subhanallahil azim walhamdulillahi rabbil alamin wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Singkat, indahnya kita bila mendengar. Dikunci Allah telinga kita, tidak ada gemetar sedikit pun bila kita mendengar orang-orang yang berzikir. Ada gemetar hati Ibu? Gemetar, bilanglah Bu. Bergemetar, biar jadi doa. Perkataan itu adalah doa. Ya Bu, terkunci penglihatannya. Dia melihat orang yang meninggal. Saudara kita meninggal, ibu kita meninggal, tapi kita tidak mau melihatnya. Bagaimana Bilal Mait memandikannya? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan? Ya Bu, fardu kifayah. Apakah betul disucikan dulu? Wahai jamaah majelis taklim Amki yang diridhai Allah, yang dicurahkan Allah rahmatnya kepada kita semua. Bila saudara kita meninggal, kita perhatikanlah itu wahai ibu. Jangan tertutup penglihatan kita untuk hal dalam kematian. Yang terakhir sekali orang tua kita, keluarga kita akan meninggalkan kita selama-lamanya. Lihatlah cara memandikannya. Betulkah diistinjakannya dahulu? Karena maaf ya Bapak Ibu, maaf, mungkin di sini ada juga bapak-bapak, banyak orang yang memiliki penyakit jantung. Bila malamnya mereka berhubungan suami istri lalu meninggal, tidak sempat mengambil air wudhu ke kamar mandi, atau kita kan kalau sudah siap berhubungan harus berwudhu dulu, nunggu sebelum subuh mandi. Ibu berwudhu enggak? Berwudhu. Ini belum sempat berwudhu, sedang dalam perjalanan, sudah napasnya sudah sesak lalu meninggal. Janganlah malu kita menyampaikan ini kepada Bilal jenazah. Wudhukanlah. Makanya sekarang itu bukan lagi sunnah muakkad, sudah diwajibkan berwudhu dulu. Istinjakan dulu, wudhukan dulu, baru mandikan dengan air 9. Ya Bu? Ya. Karena orang sudah malu mengatakan itu. Kita sekarang masih muda sudah memiliki penyakit jantung. Makanya selalulah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sudah selesai, napas kawan hidup kita masih ada, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bismillahnya ibu ingat. Kadang bismillah pun gak ibu ingat. Apalagi sudah siap, langsung tidur. Berwudu dulu, jangan mau digoda oleh syaitan. Syaitan itu Bu paling senang. Tahu Bu, syaitan itu Iblis itu bila melahirkan anaknya 700 sekali lahir. Di buku kitab ini nanti dibeli ya, Ibu Ketua Amki. Ini dibeli ini Sinar Keemasan oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Memudahkan sakaratul maut, akan masuk surga bila orang mengucapkan la ilaha illallah. Itu di dalam buku beliau ini. Ini adalah buku tariqat. Ya Bu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berwudu
Selesai itu baru kita boleh istirahat. Nunggukan sebelum subuh baru kita mandi, baru kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau bisa kita memanage, mengatur, habis sholat tahajud dulu. Buat janjilah sama suami. Jangan malu. Suami itu Bu kepengen dipuji, kepengen kita itu sangat membutuhkannya. Buat janji, kalau malu berkata SMS. Mas, nanti malam kan malam sunnah, kita membunuh syaitan. Ayo Mas. Kalau malu SMS, WA. Ya Bu, lampirkan wajah Ibu di situ. Ya, biar terbayang-bayang. Setan itu Bu, laknatullah, bila dia melahirkan 700, dia lebih banyak dari kita Bu. 700 orang sekali lahir. Dalam yang satu orang tadi melahirkan lagi 700 lagi. Sudah berapa itu? 4.900. Udah 4.900. Dalam yang satunya lagi, yang 4.900 itu melahirkan lagi 700 lagi. Sehingga miliar-miliaranlah penduduk jumlah mereka. Terbayang gak Ibu wajahnya sangat menjijikkan? Ya Bu, matanya satu. Keluar matanya Bu, keluar panjang. Kepalanya seperti kepala gajah. Bulunya seperti bulu kuda. Bibirnya seperti bibir sapi jantan. Ibu pernah melihat bibir sapi jantan? Enggak pernah Bu? Nah, pulang dari sini nanti tengok. Harus Ibu lihat. Sapi betina, maaf. Sapi betina. Kurasa lembu pun banyak kali cakapnya ya Bu. Makanya kok dicontohkan kepada sapi betina. Ya Bu. Nah, perhatikan itu nanti kalau ada tetangga kita punya sapi, lihat. Tapi nggak usah pala masuk kandang, nanti habis Ibu senggolnya. Nah, jadi itulah syaitan, iblis. Iblis itu rajanya ya Bu. Iya, alhamdulillah semoga kita tidak ada menodai hati kita dengan dosa dan kesalahan kita. Maka bergeraklah, move untuk lebih baik ke depan. Jangan lagi tunggu-tunggu nanti sore. Pulang dari sini pun masih banyak yang kita lakukan. Seperti ini menuntut ilmu. Ya Bu, utulbul alma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buaya sampai liang lahat. Ya Bu, alhamdulillah. Kembali kita kepada hidup setelah mati. Sebelum kita hidup setelah mati, hidup kita kan setelah mati kan Bu? 1,5 jam loh Bu. Perhitungan Allah untuk kacamata Allah untuk akhirat, kita usia 65 tahun. 130 tahun usia kita hanya 3 jam perhitungan akhirat. Maka jangan main-main kita dalam mengejar akhirat. Bukan lagi mengejar akhirat dengan santai, tapi seperti kita menaiki kereta api. Begitulah kencangnya ibadah kita di setiap detak, langkah dan napas nadi kita ya Bu. Kita lihat di surah Al-Maidah yang telah Ibu bacakan tadi ya Bu. An-Nisa. An-Nisa ayat 18 ya yang saya WA itu pun menceritakan tentang hal kematian. Di dalam surah Al-Maidah sangat banyak sekali menceritakan hal kematian agar mata kita terbuka untuk mengamalkan hal-hal itu, karena sunnah mengingat mati. Wahai jamaah majelis taklim yang dicintai Allah, janganlah takut mengingat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi Allah. Getarkan jiwa kita.
dengan nama Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kita membaca Al-Quran tertutup rasanya mata kita, seolah-olah Allah itu dekat sama kita ya Bu. Fajakuruni ajakurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat engkau. Dengan membaca Al-Quran kita sudah mengingat Allah ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bu, wahai segala orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kamu mencari jalan atau wasilah. Apa wasilah? Mencari jalan untuk berpindah mencintai Allah. Yang tadinya ibu satu hari satu malam sholawat ibu hanya 10 atau 33, ibu tambahkan menjadi 100 dalam setiap sholat yang lapang waktunya. Jangan sedang ada suami ibu bersolawat lama-lama ya Bu, kecuali ada izin raja ibu di rumah. Itu Raja Sulaiman itu di rumah ibu. Jangan macam-macam. Nanti kalau nggak diizinkannya ibu bersolawat, jangan. Tunggu tidur dulu konco ibu, baru ibu berwudu bersolawatlah. Solat sunnah wudu lah, solat sunnah taubat lah, solat sunnah tahajud lah, solat sunnah hajat lah, baru solat sunnah witir. Enaknya di setiap satu kali sujud Allah tinggikan derajat kita. Bagaimana iblis itu ketika kita sholat sujud, dia demam, kepanasan iblis itu. Bagaimana orang demam yang gemetar, begitulah iblis itu Bu. Kita sebenarnya bahagia loh Bu. Maka jangan kawani iblis. Janganlah berteman dengan iblis walaupun mereka sangat banyak menggoda kita ya Bu. Iya. Berpindah. Berpuasa sunnah yang selama ini adalah hanya puasa Syawal saja. Nah, ini enggak lagi puasa setelah Idul Fitri, kita 6 hari 1 tahun sebelum atau sesudahnya diampunkan Allah segala dosa kita. Ini bikinlah puasa sunnah. Bila selama ini kita puasa sunnah tapi mau berwasilah ya Bu, berpindah, ada perubahan, maka sholatlah, maka sunnah Daudlah. Sholat sunnah Daud, puasa sunnah Daud. Sholat sunnah dan puasa sunnah akan nanti diminta pertanggungjawaban Allah. Dari sebelah kiri bila malaikat mungkar bertanya, maka menjawablah dari sisi kiri kita ini. Bila malaikat mungkar hadir bertanya, maka menjawablah puasa sunnah, sholat sunnah. Nanti saya kasih pertanyaan nanti yang banyak ya Bu, masalah sholat sunnah dan niatnya ya Bu. Iya. Setelah itu yang akan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah tadi ya Bu, dengan menambah amalan-amalan ibu. Allah akan menyampaikan kita kepada orang-orang yang dicintainya. Sampai kita, apa yang kita sukai, ya Allah aku ingin engkau mencintaiku. Allah cinta kepada kita, jangan takut. Tapi bila ibu tidak mencintai Allah, maka Allah pun tidak akan mencintai kita. Kita jauh, Allah lebih jauh. Bila kita dekat, Allah lebih dekat. Dan bersungguh-sungguhlah kamu menempuh jalan itu. Semoga kamu mendapat kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahukah ibu bahwasanya dalam hidup kita dari pagi hingga malam sampai lagi pagi hingga malam selalu iblis itu memperdaya kita agar kita tidak berbuat baik, agar kita menggunakan lidah kita yang 2 lapis pagarnya ini. Pagar lidah kita dilapisi dengan pagar gigi dan dilapisi dengan bibir, maka terlepas juga
sehingga menghabiskan amalan-amalan kita. Maka dengan apakah itu kita tutup, Bu? Ikhlas. Yang pertama sekali memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas. Makanya wahai jamaah Majelis Taklim Amki, semoga kita diberikan Allah rahmat, hidayah dan juga rezeki yang berlimpah yang diridhoi Allah, agar kita selalu dapat membangun agama Islam dengan uang yang kita miliki. Bila kita mati nanti, ibu memiliki mobil, harus kita punya mobil setelah mati juga. Hidup setelah mati kita harus memiliki rumah juga, harus memiliki dapur yang tempat memasak kita yang indah. Jangan hanya ibu miliki 1,5 meter dikali 40 cm, itulah yang ibu miliki. Maka ada seorang ibu yang bermimpi kepada keluarganya bahwasanya sahabatnya itu duduk berlapiskan ambal yang sudah lapuk. Itu 3 malam berturut-turut ia mimpikan. Lalu ia bertanya kepada saya, bagaimanakah itu mimpi saya itu wahai ibu? Saya takut, sepertinya ia menderita di dalam kuburnya, ia tersiksa. Karena walaupun dia dilapisi dengan 3 ambal, setiap ambal itu tadi sudah busuk dan dindingnya sangat rapuh. Dia duduk hanya selonjor saja. Bila ia bersandar, sandarannya itu akan rebah. Begitulah rumahnya dia setelah mati. Sementara dia di dunia memiliki mobil, memiliki rumah, bahkan memiliki kebun. Sementara dia selalu kelaparan dan kehausan, karena dia tidak memiliki kebun setelah dia mati, hidup setelah dia mati. Maka wahai ibu, bagaimana? Saya sudah sampaikan kepada ibu, apakah di jamaah sini apa di luar ya? Mohon maaf, Nabi Ibrahim alaihissalam berkirim salam kepada umatnya. Wahai Nabi Muhammad Rasulullah, sampaikanlah salamku kepada umatku bila aku mati nanti. Katakanlah kepada mereka, surga itu sangatlah indah, tanahnya sangatlah subur. Maka tanamilah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa enggak Allahu Akbar? Karena dia menanam buah-buahan. Maka wahai ibu, kita berjanji di sini, mohon kita berjanji dalam hati kita, mulai nanti malam berzikirlah bila ibu sanggup sampai 500 bahkan lebih. Kalau ibu bermimpi, WA-lah saya. Insya Allah ibu akan bermimpi punya ladang yang luas. Tapi kadang ladang itu penuh onak dan duri, berarti ibu belum ikhlas membacanya, mengamalkannya. Ibu akan memiliki ladang yang luas dengan buah-buahan yang tumbuh dan berbuah ranum, dan itulah nanti yang ibu makan ketika ibu mati, ketika ibu hidup setelah mati. Ini kan illalah ibu walahu, kata Allah dalam Al-Quran, hanya permainan dan senda gurau. Bagaimana caranya? Ketika suami kita pergi ke kantor, kita kan aktivitas juga di kantor, kan banyak, sambil mengetik, sambil menulis, hidupkan hati kita hanya Allah, ya Bu. Bisa janji Bu di hati kita? Harus bisa. Alhamdulillah. Apa itu rumah kita? Material kita. Kalau sudah mati, biar gak kita dijepit oleh tanah, maka usahakanlah zikir-zikir yang lebih banyak lagi. Bila ingin kita berjumpa dengan Rasulullah, maka perbanyaklah solawat-solawat. Itu tadi Ustadz saya dengar. Berbunga hati saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Setelah habis ceramah, bersolawat. Ustadz tadi kan, Ustadz-ustazah jamaah Majelis Taklim Amki, begitulah rasa cintanya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai jamaah Majelis Taklim, jangan mau dipengaruhi oleh iblis.
Karena iblis itu sangat benci kepada yang pertama sekali adalah kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis itu masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu adalah termasuk ada Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan itu menantunya itu ya Bu. Utsman bin Affan menantu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengawini dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Salamah. Tapi setelah meninggal dulu Ruqayyah, baru dikawininya adiknya. Kalau enggak kan haram lah sekali pakai dua-dua. Dan Ali bin Abi Thalib pun menantunya juga yang mengawini putrinya Fatimah Az-Zahra. Ya Bu, yang sudah dijamin Allah masuk surga karena kesetiaannya membela agama. Kemanapun Rasulullah pergi berjihad dia ikut, kemanapun Rasulullah berdakwah dia ikut. Ya Bu. Jadi anak Khadijah Al-Kubra itu ada 7. Yang dibawanya 1 anaknya dari suaminya yang telah meninggal, Khadijah. Jadi dilahirkannya 7 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya tidak ada memiliki keturunan kecuali dari Khadijah ya Bu. Harus pintar itu. Lalu datanglah seorang iblis tadi Bu. Hai penghuni rumah, siapakah di dalam? Mana mau dia menjawabkan assalamualaikum. Takut dia kita selamat dari dia Bu. Kan assalamualaikum, selamat atasmu. Hai siapakah yang di dalam? Penghuni rumah. Bolehkah aku masuk? Katanya. Kata Rasulullah, oh itu datang iblis laknatullah. Wahai Umar, bukakan pintu, silakan ia masuk. Lalu masuklah. Lalu ia menceritakan hal-hal yang dibencinya, yang termasuk adalah Tuhanlah satu yang paling aku benci. Kata iblis, ya Rasulullah izinkanlah aku untuk membunuhnya. Kata Umar, jangan. Iblis itu diperintahkan Allah datang kemari untuk menguji kecintaan kita. Jangan mau tergoda. Ya kan Bu? Sempat dia terpengaruh lalu membunuh. Mau gak ibu membunuh karena harta? No. Bila ada orang yang membunuh keluarganya, anaknya, suaminya adalah karena harta, maka rugilah ia dunia akhirat. Ya Bu? Jangan. Ingat syaitan memperdaya kita selalu. Jadi aku ingin bertanya kepadamu, hai iblis, siapakah yang paling engkau benci setelah aku? Orang yang sepertimu ya Rasulullah. Lalu siapakah lagi? Ulama-ulama yang dicintai oleh orang-orang yang baik. Jadi kalau ulama-ulama yang dicintai orang-orang yang tidak jujur, pendusta, oh itu terserah iblis lah itu ya Bu. Yang jelas yang musuhnya adalah pemimpin yang benar, yang jujur karena Allah. Setelah itu, wahai iblis, siapakah engkau benci? Pemuda yang alim, yang dihabiskannya waktunya untuk mencintaiku dan Tuhanku. Ya Bu, iblis itu sangat membenci orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi itulah musuhnya. Lalu siapa lagi? Orang yang pergi naik haji ke Baitullah, itulah wasilah ya Bu. Berpindah, ingin berubah lebih baik untuk mencari ridho Allah. Jadi mengapa rupanya kalau naik haji umatku, aku menjadi gila katanya. Gila dia kalau umatnya naik haji atau umroh. Bagaimana umatku apabila ia membaca Al-Quran? Aku cair menjadi timah yang dipanaskan. Iblis tadi cair Bu. Kalau kita membaca Al-Quran, maka daruslah Al-Quran seperti kajian kita bulan yang lalu ingin memudahkan masuk surga siang malam. Jadi bagaimana kalau umatku itu sholat tahajud, katanya sama iblis. Dijawab iblis, aku demam menggigil. Geram dia Bu.
Lalu bagaimana umatku bila bersedekah? Aku seperti digergaji terpotong dua. Kenapa? Karena di dalam sedekah itu ada 4 kebaikan yang diberikan Allah kepada orang yang bersedekah. Yang pertama adalah diberikan Allah ia ketenangan jiwa. Dan yang kedua Allah berikan ia, sini sayang mau jadi ustadz ya nak ya. Yang kedua Allah berikan ia kasih sayang dari saudara-saudara yang ia telah berikan sumbangan itu tadi. Dan yang ketiga Allah menjaga dirinya dari dinding api neraka. Dan yang keempat Allah memberkahi rezekinya. Berapapun yang diusahakannya, yang diinginkannya, selalu dikasih Allah berkahnya dan keselamatan untuknya. Mau nggak Bu? Mau. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Sholat tahajud dia cair dia tadi yang baca Al-Quran cair. Sholat tahajud dia demam. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah, seperti yang saya sampaikan bila mengangkat tangan, ya, kepitkanlah tangan kita, ketiak kita ini biar tidak melewati bahu kita, ya Bu. Allahu Akbar. Ya Bu, apa yang Bu baca? Surah Al-Fatihah, Surah Al-Kafirun. Kalau dia sholat tahajud. Rakaat kedua apa? Al-Fatihah, baru Al-Ikhlas. Beda dengan sholat hajat. Bila sholat hajat ibu bisa baca, misalnya, mudah-mudahan jangan ada terjadi sama kita ya Bu, anak kita dilarikan orang atau dipelet hilang ingatan, lalu dia melarikannya jauh, maka sholat hajatlah tengah malam setelah sholat taubat, sholat tahajud, maka hajatlah bacalah Al-Fatihah 41 kali. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah hajat kita ya Bu, apa yang kita maksud? 2 rakaat karena Allah. Bacalah Al-Fatihah 41 kali. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali. Saya rasa kalau ada yang mencuri barang kita pun, kalau kita sanggup membaca ini 7 hari 7 malam, dia akan mengembalikan barang itu. Kalau tidak dia gila. Tapi harus ibu betul-betul yakin kepada Allah. Harus yakin ibu, insya Allah. Ada seorang sahabat yang sudah mempraktekkan ini, saya ajarkan. Jangan kita jadi pasif. Ya, anaknya dilarikan seorang wanita. Mungkin wanita ini kuranglah berimannya kepada Allah. Kalau beriman tentu dia terus terang mengatakan itu ya Bu. Jadi datang seorang bapak, nggak usah kita bilang sukunya. Saya tahu ibu lagi kesedihan, anak ibu hilang. Iya benar. Gantunglah bajunya di pintu, lalu ayunlah baju tadi. Panggillah dia namanya siapa namanya? Ucok Sembara misalnya. Ucok Sembara amang, mulak mau amang. Wahai anakku, Polan, pulanglah engkau anakku. Polan, pulanglah engkau anakku. Dia ayun-ayun. Apa ndak neraka jahanam tempat kita Bu? Gak usah susah-susah mengayun-ayunkan baju tadi. Mintalah kepada Allah, ud'uuni astajib lakum. Al-Ghafir ayat 60, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Baca Al-Fatihah 41 kali. Bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali. Baru ruku, sujud, berdiri lagi 41 kali lagi Al-Fatihahnya. 41 kali lagi surah Al-Ikhlasnya. Sudah ruku, sujud, salam. Setelah salam, ibu kan sudah bebas berbahasa Indonesia. Sudah betul? Kalau ibu dalam sholat ibu berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa, maka sholat ibu itu batal. Karena dalam sholat bacaannya tidak ada bahasa Indonesia, semua berbahasa Al-Quran. Maka setelah ibu salam, sujudlah ibu, panggillah nama anak kita tadi atau keluarga kita tadi. Wahai anakku Polan, pulanglah kau anakku. Pulanglah kau anakku. Pulanglah kau anakku. Ya kan Bu?
Nah, begitulah amalan kita ya Bu. Nah, mau minum nak? Ini anak pintar yang jadi ustaz ini nanti anakku ya. Wahai jamaah Majelis Ta'lim Amki, mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan untuk terus mencintai Allah dan Rasulnya ya Bu. Ingatlah wahai saudaraku, bahwasanya hidup kita ini tidaklah berguna apabila kita masih menggunakan lidah kita ini dengan sia-sia. Tahukah ibu bahwasanya orang yang berdusta itu neraka tingkatan pertama wahai ibu, bila ibu tidak cepat beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu terus kalau udah ada bohong sedikit saja. Ya Bu, kalau udah bohong sekali pasti enak 2 kali Bu, pasti enak 3 kali. Ya Bu. Tingkatan pertama adalah neraka syair. Bagi siapakah itu wahai saudaraku? Bagi orang yang berdusta. Rupanya banyaknya apanya? Kifaratnya ya Bu. Bila kita tidak mau membayar zakat, neraka luzola tempatnya. Neraka kedua luzo ya Bu. Keluarkan zakat kalau sudah pas cukup nisabnya. Bila kita meninggalkan sholat wahai jamaah Amki, ketahuilah tingkatan neraka ketiga, yaitu sakorlah tempatnya. Neraka itu liangnya sangatlah dalam. Bila kita meniti sirat maka tergelincirlah kita sesuai amal ibadah kita yang hanya sedikit. Ratusan tahun lah kita baru sampai ke dasarnya. Bagaimana luasnya langit dan bumi ini, begitulah luasnya neraka itu. 7 tingkatan neraka. Yang ketiga tadi syakor, ya Bu. Yang keempat adalah tempat orang-orang yang mengejar dunia. Dia bekerja siang malam hingga genaplah 1 bulan, tapi ia tidak cukup 300.000 untuk memberikan sedekah kepada yang berhak. Ya Bu, neraka keempat, neraka syair. Bila kita suami istri berzina, berselingkuh, menipu, perbuatan-perbuatan yang haram, maka jahanamlah tempatnya. Neraka kelima, tempat segala siksa wahai jamaah Majelis Taklim. Wahai jamaahku, di manakah posisi tempat orang-orang kafir? Di neraka tingkatan ke-6, yaitu hawiyah, api yang menyala-nyala Bu. Ditempatkan untuk siapakah itu wahai jamaah? Bagi orang yang ringan timbangannya, termasuk dia tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa. Orang-orang kafir itu kan gak sholat, gak berpuasa Bu, ringanlah timbangannya. Makanya ketika dia mati, kenapa aku tidak menjadi tanah dahulu, katanya. Dia menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi. Neraka tingkatan ke-7, untuk siapakah itu? Diciptakan Allah. Oh Tuhanku, untuk orang yang adu domba. Berisi semua pintu neraka itu Bu. Untuk orang yang mengadu domba. Ia mengadukan hal ini kepada si Polan, sehingga naiklah penyakit gulanya, sehingga ia meninggal. Memang ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, sudah pas waktunya, nggak bisa lagi dimundurkan, dimajukan. Wala yastaqdimun. Ya Bu, sudah pas waktunya dikasih Allah. Tapi walaupun begitu, dengan seperti itulah dia perginya. Orang yang adu domba. Neraka apa tadi Bu? Kita ingatkan lagi ya. Tingkatan yang pertama adalah neraka syair, berdusta. Ayo,
Tingkatan kedua adalah neraka syakor, neraka luzo, tempat orang yang tidak berzakat. Tingkatan ketiga adalah sakur, tempat orang yang tidak sholat. Neraka keempat adalah neraka syair, tempat orang yang mengejar dunia, lupakan akhirat. Tak sempat lagi dia sholat tahajud karena capeknya dia mengejar dunia ini. Padahal mati dia nanti, taknya dia dibawanya mobilnya, taknya dibawanya rumah cantiknya, taknya dibawanya rumah perhiasannya dan baju-baju cantiknya. Semua tinggal. Bagaimana biar kita bawa? Banyak-banyaklah bersedekah wahai jamaahku sayang. Neraka kelima adalah jahanam untuk segala siksa. Semua di situ berkumpul. Yang keenam adalah neraka hawiyah, khusus untuk orang-orang kafir dan ringan timbangannya. Termasuk orang Islam, ringan timbangannya, tak pernah sholat seumur hidupnya. Maka saudara-saudara kita lah yang berkewajiban mengajaknya ya Bu. Ibu mendapatkan sebuah pahala yang cukup luar biasa dikasih Allah kalau ibu sanggup mengajak orang yang tidak pernah sholat menjadi sholat. Ya Bu. Habis jahanam hawiyah, neraka yang ketujuh adalah khutbah. Adalah tempat orang yang mengadu domba. Sakit kali itu ya Bu. Makanya sering kali dibilang al-fitnatu asaddu minal qatli. Nah itu lebih kejam daripada membunuh. Wahai jamaah majelis taklim yang dicintai Allah, mudah-mudahan berkahi kami ya Allah untuk mencintai-Mu ya Allah. Satukan hati kami ya Allah selalu untuk mengajak orang-orang lebih banyak lagi ya Allah untuk mencintai-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Saya sedih kali saya Bu, bila jamaah saya tidak ada perubahan. Karena saya ceramah bukan mencari uang Bu. Saya ceramah ikhlas, menangis saya dan terus mengajak ibu-ibu untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi ketika saya ada umur, nanti kalau saya tua, ya Bu, nggak sanggup lagi. Saya hanya bisa ceramah melalui video saya buat ke publik, hanya itu saja. Tapi kan lebih enak bila kita bertemu bertatap muka, bisa take and give, bertanya langsung jawab, ya kan Bu? Maka banyak-banyaklah bersolawat, jumpalah kita dengan Rasulullah. Banyak-banyak berzikir, jumpalah kita dengan Allah. Dengan apa zikir kita? Mengingat Allah dengan solat tahajud, bersedekah. Kita gunakan harta kita di jalan yang benar. Bila ada teman kita yang selama ini suka curhat-curhat, stop, curhatnya sama Allah. Nah gitu ya Bu. Yang dicurhatkannya suaminya, berarti kita sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya Bu, itulah tadi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya beri pertanyaan setengah jam sampai jam 12 khusus tentang keadaan wanita, tentang keadaan sholat dan tentang keadaan jamaah kita sholat bila berpergian ya Bu. Ya, sebelum saya tutup kita bersalawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habibi salam alaik, ya Habibi salam alaik. Asraqal badru فاتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habibi salam alaik.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.